Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dago Sutrio dengan stamp episode 1 20025. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen investasi dan properti. Ya, berikut adalah materi yang akan Ya, ini adalah materinya teman-teman. Di sini ada pertanyaan, seseorang A menyimpan uang 100 juta dalam rentang tahun atau masa 5 tahun. Apabila bunga depositonya hanya 6% per tahun, berapakah uang yang dapat pada akhir tahun kelima? Kemudian soal keduanya, sementara seseorang lainnya B membeli tanah seharga 100 juta rupiah pada tanggal dan tahun yang sama dengan asumsi kenaikan harga tanah setiap tahun 20% dan dijual pada akhir tahun kelima. Bandingkan mana yang paling menguntungkan, investasi tanah atau deposito dan berapa besaran yang didapat pada akhir tahun kelima. Ya. Jadi berikut teman-teman cara perhitungannya. Dan rumus ini kami dapat dari buku manajemen investasi dan properti. Berikut adalah rumusnya. Kita rumuskan di sini adalah P. P ini di mana adalah uang yang disimpan tadi sejumlah 100 juta. Kemudian R adalah bunganya. T ini adalah jangka waktu masa, rentang masa kita menyimpan uang. N ini diasumsikan sebagai 1. Kemudian rumusnya adalah P atau uang kita dikali dengan 1 dikali bunga dibagi dengan tahunnya, 1 tahun, bunga dalam per tahunnya, kemudian dipangkatkan dengan per tahun tadi dikali dengan jangka masanya teman-teman, 5 tahun. Didapatlah hasil 133.822.558. Jadi jumlah yang didapat si A dari prestasi deposito pada akhir tahun kelima adalah sekitar 133.822.500. Kemudian untuk si B tadi yang investasi tanah. Jadi yang diinvestasikan tanah juga senilai 100 juta dengan bunga 20%. Kemudian dia investasikan pada jangka 5 tahun dengan N 1 tahun, nilai N per 1 tahun. Penyelesaiannya, nilai A P dikali X atau uang tadi, jumlah uang 100 juta dikali dengan 1 ditambah suku bunga dibagi dengan per tahunnya, kemudian dipangkatkan dengan suku per tahunnya dikali dengan nilai T atau lama kita berinvestasi, maka didapatlah hasil 248.832.ribu. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil analisis, berdasarkan dari perhitungan tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa investasi tanah lebih menguntungkan dibandingkan dengan deposito uang ya. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh suku bunga, karena perbandingan bunga di sini tadi pada deposito uang itu bunganya hanya 6%, sedangkan di sini ada 20% untuk per tahunnya. Kita beralih kepada soal yang kedua. Di sini hitung daya ungkit atau ungkit pembelian ruko 600 juta dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta. Bandingkan uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Jawaban, diketahui harga beli 600 juta, harga jual 700 juta. Kemudian uang muka 30% atau 30% dari 600 juta tadi ya teman-teman, itu berarti 180 juta. Kemudian uang muka kedua 50%,
50% dari 300 juta tadi, sekitar 50% dari 600 juta tadi berarti 300 juta ya, karena 1/2-nya. Kemudian bunga cicilannya 1% per bulan. Artinya 1% per bulan berarti sekitar 6 juta ya, 1% per bulan. Uang muka 30%, imbal hasil harga jual dikurang harga beli per uang muka, berarti 700 juta dikurang 600 juta per 180 juta. Imbal hasil 0,56 atau 56%. Kemudian pinjaman 600 juta dikurang dengan 180 juta, maka sama dengan 420 juta. Kemudian bunga pinjaman sama dengan 1% dikali 420 juta, berarti 4.200.000 per bulan. Total bunga adalah bunga pinjaman tadi dikali dengan selama 1 tahun, artinya 12 bulan. Berarti ada 50.400.000. Uang muka 50%, imbal hasil harga jual. Untuk imbal hasilnya berarti harga jual dikurang harga beli per uang muka. Berarti 700 juta dikurang 600 juta. Ini yang untuk yang uang muka 50%. 700 juta dikurang 600 juta dibagi 300 juta. Hasilnya adalah 33%. Kemudian pinjaman sama dengan 16 juta dikurang dari 300 juta atau setengahnya harga tadi teman-teman. Dapatlah 300 juta. Kemudian bunga pinjaman 1% dikali 300 juta sama dengan 3 juta per bulan. Total bunga adalah 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Kita beralih pada soal yang ketiga, yaitu tentang harga sebuah rumah sebesar 450 juta dengan uang muka 50 juta rupiah. Cicilan dilakukan selama 15 tahun dengan bunga per tahun 12%. Tetapi bunga digandakan per bulan. Hitung nilai cicilan per tahun berdasarkan bunga efektif. Jadi teman-teman, bunga efektif itu ada di buku manajemen investasi dan properti. Itu bukunya mungkin tebalnya segini. Teman-teman cari sendiri saja karena di toko-toko buku sudah mulai habis ya teman-teman. Jadi didapat hanya di toko-toko online. Kita lanjut kepada jawaban. Diketahui harga ruko 450 juta, kemudian uang muka 50 juta dan pinjamannya adalah 400 juta. Dengan bunga 12%. Bunga efektif bila digandakan, pembayaran per 1 bulan sama dengan 12,68% per tahun. Pembayaran per 3 bulan sama dengan 12,55% per tahun. Pembayaran per 6 bulan sama dengan 12,36% per tahun. Dan sedangkan untuk pembayaran 12 bulan itu hanya dapat 12% per tahun. Cicilan selama 15 tahun, pembayaran per 1 bulan sama dengan 180 kali bayar. Untuk pembayaran per 3 bulan sama dengan 60 kali bayar. Pembayaran per 6 bulan sama dengan 30 kali bayar. Dan pembayaran per 12 bulan sama dengan 15 kali bayar. Menghitung pembayaran untuk cicilan berdasarkan pembayaran berkala bila digandakan setiap bulan, pembayaran per 1 bulan sama dengan 112.846 juta 100 rupiah. Pembayaran per 3 bulan adalah 112.480 juta 100 rupiah. Kemudian pembayaran per 6 bulan sama dengan 111.955.200 rupiah. Sedangkan pembayaran per 12 bulan itu dapat 110.993.900 rupiah. Kesimpulannya, pembayaran per 12 lebih menguntungkan karena memiliki nilai bunga lebih sedikit dibanding yang lainnya. Ya memang teman-teman ya, karena di sini tadi kita dapat lihat juga untuk bunga per 12 bulan itu adalah hanya 12% dibandingkan dengan yang per 1 bulan. Ya baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya di sini saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen saya, Pak Doni, karena telah membantu kami dan membantu saya dan kami sekelas pada mata kuliah manajemen investasi properti ini. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.